terhadap Ektindir. Di belakang sana masih ada follow up yang dilakukan oleh salah satu player dari RRQ Kazu. Bahkan Abai coba mengintip terlebih dahulu membaca situasi sebelum mereka maju lebih depan lagi. Bahkan RRQ setidaknya disibukkan untuk bisa reset kembali. Sementara Dudes akan coba membuat satu player pun tidak bisa keluar dari arah sana. Dipancing ke arah kanan semuanya sedikit demi sedikit. Maal siap-siap. Sudah mulai mengintip juga. Tembakan dari seorang Maal masih belum connect. Ternyata masih ada upaya tembakan dari seorang Maal dan kawan-kawan. Sayangnya Ektindir dan juga Maal beserta Abai harus ter-takedown. Masih ada Dudes, tidak bisa bertahan. EVOS memenangkan round Masuk ke dalam terus habis itu Raiden main. Tapi Raidennya nggak main karena memang Aimgatnya juga tadi benar-benar ngerepotin. Dapat pick off beberapa orang dan juga rahasianya bekerja sama dengan sangat baik. Kita bakal lanjut ke arah Sentosa. Terlihat lagi-lagi Homer juga udah connect menuju ke arah Dir. Ledakan datang menuju ke arah Dir. Setengah darah udah hilang dan Dudes kalah comeback tapi Aimgat lagi-lagi dan juga Ray di sana. Aduh, gak bisa berbicara banyak. RRQ terlalu instan dimakan. Satu player dari RRQ terkecoh dan akhirnya tumbang. Round selanjutnya akan kita saksikan. Lihat bagaimana kepercayaan dirian dari EVOS Divine menggebu-gebu sekali. 4 player langsung berjalan bersamaan. Bahkan Rasha sudah mulai menjalankan tugasnya untuk berpisah dari teman-temannya. Menjaga jarak sudah mulai dilakukan. Tapi lihat explosive dimanfaatkan oleh seorang Ray dengan cukup baik. Bahkan gak cuma Ray saja, beberapa granat sudah mulai dilontarkan terhadap RRQ Kazu yang ada di depan sana. Tapi Dude sepertinya ter-takedown. Masih ada perlawanan dari Ektindir. Maju ke arah depan sana dengan mini ujinya. Ada Raiden yang cukup mengganggu tapi masih bisa di counter hal tersebut. Abai bagus sekali. Masih bisa men-takedown satu persatu sehingga Rasha hanya sendirian saja menjaga jarak, hal yang cukup baik. Tapi sayangnya teman-temannya tidak bisa menjaga badan sehingga Rasha hanya sendirian maju ke arah depan sana dengan tembakan yang sudah mulai terlontarkan. Abai masih cukup kuat. Masih bisa untuk menyusul damage di depan sana dan membuat 1-2 terjadi. Terkecoh warga-warga dari EVOS Divine. Tapi kali ini kita lihat Clock Tower mungkin akan menjadi cerita yang berbeda atau akan menjadi angka yang diimbangi oleh anak-anak dari RRQ. Kita saksikan bersama. Selalu dibuka dengan sebuah Homer. Berbahaya sekali Abai bersama Dir masuk ke dalam. Coba tutup. Apa yang mau coba didobrak sama anak-anak EVOS Divine ini udah tahu dari RRQ sendiri. Bermain di lantai 2 sekarang. Mencoba ngebait via stepping tentunya. Membuat Ray di sini juga harus berjaga-jaga secara ekstra. Dan Dudes siap memberikan frag-nya menuju ke arah dalam. Lumayan terlockdown posisinya EVOS. Tapi Aimgat di sini fungsinya jagain itu Raiden-nya yang ada di bawah sana, jangan sampai ke bait. Dan sejauh ini RRQ nggak mau ambil resiko masuk menerobos ke dalam. Oke, dapat satu lagi airdrop dan udah ada sebuah bareta di tangan seorang Abai sambil membuka resolve exposure-nya dari koda yang dia miliki. Nah ini tentunya dari kodanya EVOS sudah dibuka. Nah tapi Aimgat sama Kocel gak kalah. Adu aimnya ini menjadi mistake yang akan dipunish habis-habisan dari EVOS Divine menuju ke arah RRQ. Dude sudah kehilangan setengah darahnya. Ray sangat easy clean up seorang Dude dengan Uzi-nya dan bahkan kandas juga seorang Maal. Akhirnya EVOS yang tadinya mereka ada di dalam masih punya kesempatan untuk bisa keluar dari compound-nya. Sementara round selanjutnya lebih tepatnya akan kita saksikan Rasha pun sama di posisi yang menjaga jarak dari teman-temannya, berusaha untuk berpindah tempat terlebih dahulu. Teman-teman yang lainnya 3 player dari EVOS Divine harus setidaknya bisa ngedelay waktu selama mungkin hingga Rasha masih bisa memanfaatkan posisinya. Tapi lihat Aimgat kehilangan banyak poin, tapi ternyata masih ada perlawanan cukup baik oleh seorang RRQ Kazu. Lihat bagaimana Ektindir masih bisa merevive kembali teman-temannya. Aca di arah belakang sana masih terlindungi dengan adanya compound yang cukup aman. Bahkan reset akan coba dilakukan lagi dan lagi. Aca hanya sendirian saja masih bisa menculik satu persatu. At least lihat bagaimana tembakan dari Aca masih belum bisa menyelamatkan dirinya ternyata sehingga membuat anak-anak dari EVOS Divine maksimalkan apa yang mereka miliki. Tapi sayangnya tadi EVOS Divine udah kalah jumlah dan sekarang kita ada di round yang berbeda. Kita lihat gimana lagi-lagi sebuah Homer dikirim untuk ledakan. Beberapa player dari RRQ terlihat juga Dir sini udah setengah darahnya hilang. Dikurungnya satu buah Raiden. Apakah bisa berhasil ngebait player dari EVOS Divine? Ini tinggal dihancurin aja Gloola. Habis itu Raidennya keluar dan langsung menjadi jebakan untuk
player-player dari EVOS Divine. Itu dia, Skylar Riptide Adam langsung menuju ke arah player dari EVOS Divine. Bakal dicari rahasianya. Rahasianya regroup dulu, tapi ada ledakan grenade yang udah dimasak. Udah pada sekarat player. Dia udah satu, tapi tetap sama MGOT. 2 player, 3 player like seriously di tangan MGOT. Tersisa 1 lagi. Saling revive masih sempat dilakukan sama RRQ, tapi Kocel datang menjemput Sogap Tendus, dibalas sama Maal. Tersisa Maal kali ini. Maal mau kemana? Karena ada 1 orang Rasya yang udah siap juga. Loncat jump shot. Masih bisa dihandle dengan baik, tapi kali ini bakal ada upaya Command maju ke depan, menghabisi sisa player RRQ yang ada ya. EVOS Itu Divine Maal. dengan cukup baik. Maksud aku bagaimana caranya mereka defense juga cukup kuat. Bahkan momen di mana pada akhirnya Raiden yang connect ke arah Kocha pun gak begitu impact tinggi karena posisi dari RRQ sudah mulai terculik 1 persatu. Dan kita akan melihat round yang ke-7 bagaimana posisi dari setiap tim sudah mulai terbagi. Bahkan IMGOT memilih untuk mundur secara perlahan. 1 granat akankah dilontarkan ke arah depan sana? Ya, sedikit demi sedikit dimasak. Tidak jadi. Situasinya masih belum memungkinkan untuk melempar eksplosif ke arah depan sana. Nice banget timingnya. IMGOT bisa memanfaatkan itu dengan cukup baik. Eksplosif dari Dudes tidak berarti apa-apa. Bahkan Abai sudah mulai maju ke arah depan sana. Jumpsuit akan coba dilakukan menggunakan shotgun yang masih belum bisa men-tag dan beberapa player. Nice sekali Abai. Bahkan revive akan coba dilakukan. 1 persatu player dari EVOS berhasil dilantahkan. Hanya tersisa seorang Kocel saja. Akankah Kocel bisa memanfaatkan situasi? Ternyata tidak bisa karena Dudes cukup kuat. Bahkan 3-4 kali ini. Pas masuk refract terjadi antara MGOT ke Dir, tapi Abai dapat 2 gitu. Dan itu jadi keuntungan yang sukses banget dimanfaatkan sama RRQ. Dan sekarang kita mulai di tempat yang berbeda di Rim 6 Village. Terlihat sudah nampak setidaknya 2 player terkena Homer. Dan ini membuat keadaan hening sejenak sambil membaca situasi di mana letak masing-masing player berada. Airdrop sudah cenderung berada lebih dekat untuk EVOS Divine. Menjadi sebuah winning condition harusnya. Dan kita masih belum lihat di mana Rasya menciptakan momentumnya karena memang Rasya ada di angle terjauh. Begitu juga dengan seorang Maal. Rasya harusnya udah notice ada Maal di sana, makanya ada Riptide ada menuju ke Rasya. Tapi Rasya apakah bisa bertahan di momen seperti itu? Ternyata tidak karena Maal commit fokus membuang Riptide yang menuju ke Rasya. Ini bakal menjadi mimpi buruk untuk EVOS Divine karena EVOS Divine tidak bisa memberikan perlawanan apa-apa. Luar biasa target dari Maal. 9 Maal seperti biasa akan coba berpisah daripada teman-temannya mengambil posisi kanan. Teman-teman yang lainnya, 3 player lainnya lebih tepatnya ambil sebelah kiri. Ignis coba dimanfaatkan ke arah depan sana, terkena Ray juga di arah depan. Tentu ini akan menjadi bertanda posisi daripada lawan ada di mana aja. Abai coba bersiap-siap dengan 1 shotgun yang digenggam, bahkan Glual akan coba dibuka secara perlahan. Terlihat pergerakan dari EVOS Divine sudah mulai terbaca harusnya dengan adanya 3 player yang ada di depan sana. Tapi sayangnya Rektindir harus terculik. Abai akankah bisa untuk melakukan counter dengan beberapa player EVOS Divine? Masih bisa kuat sekali pertahanan dari seorang Abai. Tersisa 2 player lagi dari EVOS Divine kali ini. Dudes akan coba reset terlebih dahulu. Masih ada waktu keluar begitu saja, tapi sayangnya ada tembakan yang langsung menusuk sehingga Maal sendirian saja. Maal ada nilai untuk turun menjadikan EVOS Seperti itu karena ini rasanya kayak match final gitu ya kan. Benar-benar. Wah gila sih, saling kejar. Dan kita lihat saat ini tentang siapa yang berhasil ngepick siapa. Tapi kalau RRQ sendiri sih udah terlihat mereka cukup aware, walaupun Abai agak ngeri-ngeri sedap juga, kehilangan banyak banget darahnya. Langsung dibantu sama laba-laba yang sudah dikirim oleh seorang Dudes. Sambil menahan diri sejenak, setidaknya 1 sampai 2 frag grenade datang menuju ke arah RRQ. Coba pancing lewat sebelah kiri belakang. Maal memanfaatkan momentum ini dengan smoke grenade dan juga Dragon Freeze menjadi sebuah distraksi untuk EVOS Divine lagi. Dan lagi adik Rasya harus kecolongan sama Bang Maal. Dibantu ternyata masih ada Kocel dan juga MGOT yang masih bisa manfaatin momentumnya sebagai lini depan sisa Maal aja kali ini. Apakah akan ada double winning condition atau double match point? Sesaat lagi Maal versus Kocel. Ternyata yang tadinya setupnya gimana jadi berubah lagi, ke delay lebih banyak dan terbaca situasinya oleh teman-teman dari RRQ Kazu. Sehingga Maalnya tuh dipermudah untuk menculik seorang Rasya.
Dan round yang ke-11 ini adalah match point untuk kedua tim. Kita lihat bagaimana cara setiap tim eksekusi. Lihat bagaimana MGAT sudah mulai tertag dari sana. Tapi lihat bagaimana Kocal pun masih bisa untuk membalikkan keadaan satu persatu. Berhasil dilululantahkan. Bahkan hanya tersisa Maal saja RRQ Kazu. Hati-hati, berbahaya. Maal di depan sana masih ada. Tembakan dari seorang Ray sudah mulai cukup percaya diri maju ke depan MGAT. Tertag down tapi setidaknya